Hello bro, gimana kabarnya? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini Bang Ultra akan menceritakan anime terbaru di tahun 2025 berjudul Izure Saikyo no Rekin Jutsushi. Bergenre adventure dan fantasi, yang jelas anime ini bertema isekai, di mana anime ini mengisahkan tentang seorang pekerja kantoran bernama Takumi yang secara tidak sengaja terpanggil ke dunia lain alias isekai. Karena kesalahannya, sang dewi memberikan skill sesuai dengan keinginan Takumi, yaitu menjadi seorang alkemis. Namun siapa sangka skill alkemis miliknya sangatlah kuat dan mampu menciptakan benda apa saja. Seperti apakah kisahnya? Gak perlu lama-lama, mari kita langsung gaskeun saja. Harau. Kisah diawali dengan Takumi yang keheranan tidak tahu keberadaannya. Namun tiba-tiba muncul sebuah cahaya. Tak lama kemudian muncul seorang Dewi Non memperkenalkan diri dan memberitahukan bahwa Takumi telah terpanggil ke dunia Midgar dengan sihir pindah dunia. Dewi Non menjelaskan bahwa Takumi terpanggil lantaran tidak sengaja terseret dengan orang lain. Lebih jelasnya, di saat pemanggilan ke dunia lain, sihirnya memilih sekelompok orang secara acak dan tidak sengaja Takumi ikut terpanggil alias tidak sengaja nyangkut. Ya, sihir pemanggilan tersebut sangatlah berbahaya sebab tatanan dunia sihir sangatlah berbeda dengan dunia bumi, dan dunia Midgar bisa terancam hancur. Padahal sang Dewi Non sudah melarang negara Midgar untuk tidak memakai sihir pemanggilan. Akan tetapi mereka memaksa untuk tetap memanggil dan Dewi Non telah gagal menghentikan mereka. Takumi pun menanyakan orang-orang terpanggil pada Dewi Non. Ternyata para orang-orang terpanggil sudah langsung dikirim ke kerajaan Sidonia tempat sihir pemanggilannya. Takumi berasumsi bahwa dirinya hanyalah seorang korban dari kesalahan sihir pemanggilan. Lantas Takumi meminta Dewi Non untuk mengembalikan kembali Takumi ke dunia asalnya. Akan tetapi Dewi Non tidak bisa mengembalikan Takumi lantaran Dewi Non terlanjur marah dan ingin memberikan pelajaran pada mereka untuk tidak memakai lagi sihir terlarang. Dan ternyata Takumi juga sudah tidak mempunyai tubuh dunia asal, sebab tubuh Takumi tidak terlindungi oleh Dewi. Lantaran Takumi bukanlah orang yang terpanggil alias tidak dianggap. Takumi bingung dengan nasibnya gitu ya. Mau tidak mau Takumi harus pasrah untuk menjalani hidup di Midgar. Lalu Takumi meminta untuk pindah ke kerajaan Sidonia. Namun sang dewi memperingatkan bahwa kerajaan Sidonia adalah kerajaan yang eblek, dan sang dewi takut jika Takumi malah diperlakukan tidak baik di sana. Nah, karena Dewi Non merasa bersalah, dia ingin memberikan kekuatan super pada Takumi dan memindahkannya ke negara lain. Lantas sang Dewi memberikan gambaran bahwa dunia lain itu sama seperti di dalam game. Akan tetapi Takumi malah khawatir dengan munculnya goblin atau seekor naga. Ya, meski takut, akhirnya Takumi sepakat untuk menjelajahi dunia lain dengan bantuan super dari sang dewi. Takumi diberikan dua pilihan profesi untuk menjalani hidup di dunia lain. Karena Takumi tidak bisa bertarung, maka Takumi memilih swakarya, di mana Takumi bisa menjadi seorang tabib, alkemis, dan pandai besi atau tukang kayu. Lantas sang dewi memberikan skill-skill atau sebuah kemampuan dasar untuk menjadi seorang swakarya. Sang dewi pun memberikan sihir untuk berproduksi dan sihir pemulihan diri. Bahkan sang dewi pun memberikan beberapa sihir lainnya untuk Takumi dan... Ya, Takumi terbangun dengan wajah baru yang lebih muda dan ganteng. Lantas Takumi memeriksa tas perbekalan bawaannya. Takumi heran dengan skill rahasia pemberian sang dewi. Takumi baru ngeh, ternyata semua ini nampak sama seperti dalam sebuah game. Untuk memastikan keasliannya, Takumi mencoba menggunakan sihir bawaannya. Knockball! Wind Cutter! Ya, setelah menggunakan sihir yang dimilikinya, Takumi kini benar-benar yakin bahwa dirinya sedang berada di dunia fantasi. Tak lama Takumi menemukan sebuah kayu berkualitas tinggi dari monster pohon trean. Lantas Takumi membuat sebuah tombak dengan skill pandai kayunya.
Lalu kemudian Takumi mengamati tanaman di sekitarnya dengan skill penilaian. Ternyata tanaman di sekitarnya penuh dengan tanaman obat-obatan dan penawar racun. Karena terlalu banyak, Takumi menyimpannya di dalam item ruang penyimpanan tak terbatas yang telah disediakan oleh sang dewi. Akan tetapi, item ruang tersebut tidak dapat menyimpan makhluk hidup. Tiba-tiba seorang bocil muncul sambil berteriak minta tolong. Dan ternyata bocil tersebut dikejar seekor kelinci bertanu. Ya, Takumi tidak menyangka ternyata kelinci di dunia ini sangat gede dan merupakan karnivora. Walau takut, Takumi membunuhnya dengan tomak yang dia pegang. Ya, setelah membunuh monster kelinci, Takumi mendapatkan skill bertomak. Dan tanuk kelinci tersebut dapat dijadikan obat panas hareeng alias demam. Takumi sangat berterima kasih pada Sang Dewi Non lantaran kehebatannya itu merupakan pemberian Sang Dewi. Akan tetapi ternyata itu hanyalah suatu kebetulan saja. Tak lama kemudian mereka berdua mengobrol. Bocil tersebut bernama Mori yang berasal dari desa Bord. Mori tersesat masuk hutan dan dikejar kelinci ketika mencari tanaman obat. Untung dikejar kelinci, kalau dikejar kadal bahaya loh. Nah, karena Takumi belum punya tempat untuk bermalam, Takumi mengikuti Mori ke desanya. Ah, so ka. Yoshi, ikou ka. Boku wa Takumi da. Sementara itu di sisi lain, tampaklah 3 orang terpanggil berada di kerajaan suci Sidonia. Mereka terheran dengan keberadaannya. Tak lama kemudian datanglah seorang perempuan berjubah memberitahukan mereka bahwa mereka sedang berada di dunia lain. Sontak mereka terkaget dengan pemberitahuan tersebut. Lantas si perempuan tersebut menjelaskan bahwa mereka terpanggil untuk menyelamatkan dunia ini. Mereka tidak percaya dan menganggap hal itu hanyalah sebuah lelucon. Lantas perempuan berjubah tersebut memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah permaisuri pertama kerajaan suci Sidonia bernama Elizabeth Taylor. Taylor bang, gak usah bercanda bang, kami butuh keseriusan bang. Ya maaf, atuh namanya juga manusia. Gue bukan dewa boy. Tiba-tiba si Ciwi yang terpanggil bernama Akane mendapatkan skill unik pengungkapan dari Dewi Non dan mendapatkan pemberitahuan untuk percaya pada semua penilaiannya. Hingga Akane dapat menilai dan mengungkapkan bahwa Elizabeth adalah seorang perempuan yang tidak bisa dipercaya dan berbahaya. 危険。信用できない。 Kembali pada kehidupan Takumi. Tampak Takumi sudah bertemu dengan orang tua Mori bernama Bangga dan istrinya Marta. Mereka berterima kasih pada Takumi karena telah menyelamatkan putrinya dari kadal, kelinci maksudnya. Bangga dan Bobon pun menjelaskan bahwa di desanya banyak tumbuhan obat-obatan dan juga biji tambang untuk swakarya. Bobon di sini merupakan seorang pandai besi berpengalaman, sangat mengetahui banyak soal biji tambang. Nah, karena di desa tersebut tidak ada penginapan, akhirnya mereka bergotong royong dengan penduduk desa untuk membuatkan Takumi tempat tinggal sementara. Lalu, karena tanahnya tidak rata, dalam sekejap Takumi meratakan tanah dengan sihir. Hal itu membuat skill sihir tanah Takumi mendapatkan peningkatan. Namun energi sihir Takumi terkuras habis hingga lemas dan sempoyongan, bukan karena sebotol. Gak usah bercanda bang. Ya. Ya, mereka terheran sekaligus senang mengetahui Takumi seorang penyihir. Sontak para penduduk langsung bersemangat bekerja sama membangun rumah untuk Takumi. Ya, kini Takumi baru sadar ternyata kehidupan barunya ini nampak sangat menyenangkan. Singkat cerita, rumah Takumi pun berdiri lengkap dengan tempat tidur dan kebutuhan lain dari bahan kayu. Lalu ketika melihat bar status, Takumi tidak menyangka kini dia bisa mengganti profesinya menjadi alkemis dan pandai besi. Lalu di meja tersedia biji-biji hasil tambang bersama Encep Bobon. Bahkan Takumi mendapatkan biji batu sihir untuk diisi energi sihir. Lantas Takumi melakukan peleburan dengan skill alkemisnya untuk membuat biji-biji tersebut menjadi batangan. Namun energi sihir Takumi banyak terkuras akibat menggunakan skill alkemisnya. Akan tetapi Takumi sangat senang karena skill alkemisnya yang meningkat hingga akhirnya Takumi membuat lebih banyak batangan-batangannya. Lalu di saat Mori akan mengantarkan makanan, tiba-tiba Mori terkejut melihat Takumi terkapar pingsan lantaran kelelahan. Alhasil setelah sadar, Takumi mendapatkan ceramah dari ibu Mori. Bahkan melarang Takumi untuk tidak memaksakan diri mengeluarkan energi sihirnya. Bangga pun memberikan ramuan obat pemulihan pada Takumi, dan Takumi ingin berlatih kembali alkemisnya setelah beristirahat. Sejak kejadian itu, Marta dan Mori mengawasi Takumi untuk melakukan aktivitasnya, hingga Takumi menghasilkan banyak batangan-batangan.
Lalu setelah itu membuat perabotan rumah tangga dan alat perkakas lainnya dari bahan batangan tersebut. Dan kini skill alkemis Takumi terus meningkat dengan cepat. Malam pun tiba, tampak Takumi bekerja sama dengan Encep Bobon untuk membuat sebuah senjata terbaik buatan Bobon dari batangan milik Takumi. Esok paginya, terlihat Takumi meminta sedikit sampel ramuan obat-obatan buatan Bangga untuk dijadikan bahan ramuan obat Takumi. Tak lama kemudian, Takumi mulai meracik ramuan obatnya hingga mengingatkan Takumi pada eksperimen semasa kecil. Tak lama kemudian ramuan tersebut sudah jadi. Namun hasil ramuan Takumi sedikit berbeda warna dengan ramuan milik Bangga. Akhirnya Takumi semakin penasaran ingin mempelajari lebih dalam soal ramuan obat-obatan. Untuk itu Takumi mencari bahan tanaman lain di hutan. Takumi mencoba memakan salah satu tanaman obat. Tapi Takumi malah muntah-muntah, bahkan terasa sakit. Nah, karena tidak kuat dengan efek tanaman yang dimakannya, terpaksa Takumi mengeluarkan sihir heal. Berkat kejadian tersebut, Takumi berhasil mendapatkan skill anti racun dan skill penyembuhan. Dan ternyata, Takumi juga ingin mendapatkan skill tipe cahaya dengan cara instan. Namun, tiba-tiba muncul seekor babi baja raksasa di depannya. Dan tiba-tiba... ya, Takumi yang berusaha melawan tidak berefek apapun pada si monster. Bahkan sihirnya pun tidak berpengaruh sedikit pun, codet pun tidak. Lalu di saat Takumi sedang panik tak tahu lagi harus ngapain, tiba-tiba monster laba-laba beracun yang sedang terluka muncul dari belakang, membantu menyerang. Akan tetapi serangannya itu hanya membelokkan arah seluruhkan si monster. Lalu ketika si monster akan kembali menyerang, Takumi ingin mencoba sesuatu hal dan... Ichika Bachika! ya, Takumi menyerang si monster dengan skill pembedahan hingga Koi dengan sekali sentuhan. Hal itu membuat Takumi mendapatkan skill pendekar sihir dan skill bela diri. Tak lama kemudian Takumi dengan terhuyung-huyung menghampiri si laba-laba dan langsung menyembuhkan luka si laba-laba sebagai tanda terima kasih karena telah menolongnya. Tapi tiba-tiba Takumi mendapatkan skill penjinakan. Dengan kata lain, si laba-laba kini telah dijinakan. Waduh, jadi punya peliharaan dong. Lantas Takumi memberikannya nama yaitu Kaede lantaran motif di punggungnya mirip daun kaede. Tiba-tiba si laba-laba tersebut berevolusi. Kakinya yang patah kini tumbuh kembali menjadi kaki baru. Dan ternyata Kaede dapat berbicara mengucapkan terima kasih pada Takumi. Tapi suaranya ciwi loh. Bang, ini bagus bang. Bagus apanya? Pokoknya bagus bang. Tahu gak jelas lu. Ya, singkat cerita Takumi membawa si monster ke desa. Para warga nampak bangga karena Takumi telah mengalahkan sosok monster yang kuat dan bisa dijadikan sebagai makanan. Namun di saat mereka melihat Kaede, mereka semua ketakutan karena monster laba-laba itu sangat beracun. Takumi pun memberitahukan bahwa si monster laba-laba sudah dijinakan bernama Kaede. Hingga akhirnya mereka pun senang dan memanggil semua penduduk untuk berpesta mukbang daging babi baja. Malam pun tiba, Bangga memberikan semua barang hasil pemotongan babi yang dapat dijual di kota Bolton. Terlihat Cep Bobon dan Bangga membicarakan keceriaan desa dengan kehadiran Takumi. Namun mereka tidak berharap banyak pada Takumi karena mereka tidak tahu Takumi akan tinggal atau pergi meninggalkan desa. Lalu di langit, sang Dewi Non memuji Takumi. Dewi lain yang entah siapa mempertanyakan perlakuan spesial Dewi Non terhadap Takumi. Bahkan Dewi Non mengirim Takumi ke kerajaan suci Sidonia setahun sebelum kerajaan Sidonia melakukan sihir pemanggilan. Takumi, Iruma. Hari pun terus berlalu. Pagi-pagi sekali Takumi marah-marah lantaran ketika dia bangun, tubuhnya sudah berada dalam lilitan benang laba-laba si Kaede. Kaede pun meminta maaf pada Takumi. Kaede sengaja melakukan itu karena selama ini Takumi sangat sibuk dengan pekerjaannya hingga Kaede merasa kesepian. Takumi balik meminta maaf dan berniat untuk libur untuk menemani Kaede bermain. Namun di saat Kaede berada di atas Takumi merayakan kesenangannya, tiba-tiba Martha datang untuk memberikan pakaian. Sontak Martha kaget lantaran Kaede nampak seperti bersiap untuk memangsa Takumi. Lantas Takumi menjelaskan kejadian yang sebenarnya pada Martha. Tapi Martha terpukau melihat keindahan dan kelembutan sutra laba-laba.
Waktu pun terus berlalu, tampak Martha memperlihatkan baju hasil dari benang sutra laba-laba pada para emak-emak Mahmud. Mereka menjelaskan bahwa benang sutra laba-laba sangatlah mahal. Banyak para bangsawan yang memburu benang tersebut untuk dijadikan baju mewah. Mereka sangat mengagumi baju dari benang sutra laba-laba, hingga akhirnya Martha meminta Kaede untuk mengeluarkan benang sutra laba-laba yang lembut lebih banyak lagi. Sampai-sampai Kaede tidak ingin bermain lagi dengan Takumi lantaran sibuk melayani emak-emak Mahmud. Di situ Takumi memutuskan untuk mengerjakan aktivitas lain. Tak terasa Takumi sudah genap 1 bulan berada di desa Bod. Takumi mencari cara untuk berpamitan pada penduduk desa yang sudah menerimanya dengan baik dan ramah. Takumi menemui Cep Bobon untuk mengambil pesanannya. Takumi terlihat senang ketika mencoba pesanan sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi Cep Bobon ingin memperkuat sol sepatu bagian depan agar Takumi bisa menendang para kadal. Namun Takumi merasa tidak perlu, lantaran Takumi hanyalah seorang swakarya. Akan tetapi Cep Bobon tetap akan memperkuatnya, soalnya Takumi sering keluyuran memasuki hutan yang penuh dengan monster kadal. Tak lama datanglah Bangga memberitahukan Takumi untuk mencari tempat yang banyak material agar kebutuhan swakaryanya lebih berkembang. Di kesempatan itu, Cep Bobon memberitahukan bahwa desa ini akan kedatangan seorang pedagang keliling. Dan Bangga sudah meminta izin untuk menitipkan Takumi pada si pedagang keliling untuk ikut ke kota Bolton minggu depan. Mendengar hal itu, Takumi sangat berterima kasih atas perhatian dan kebaikan mereka berdua. Tak lama berselang, tampak Takumi memanggil Martha yang akan membuang jeroan kelinci berparasit hingga tidak bisa dibuang sembarangan. Takumi mengeluarkan sihir cahaya untuk memurnikan jeroan tersebut agar tidak berbahaya. Ya, melihat Takumi bisa menggunakan sihir cahaya, Martha memperingatkan Takumi untuk tidak menggunakannya di desa lain. Itu karena sihir cahaya sangatlah langka. Para bandit ataupun para bangsawan akan memburu pengguna sihir cahaya untuk memperkaya diri. Kalau di desa Bo, Takumi masih aman karena para warga tidak terlena dengan uang ataupun kekuasaan. Hari-hari pun terus berlalu. Takumi mengisi hari-harinya dengan membangun infrastruktur untuk kesejahteraan desa agar lebih aman dan lebih gampang melakukan aktivitas sehari-hari warga desa. Hal itu dilakukan karena Takumi ingin membalas kebaikan para warga desa yang sudah memperlakukan Takumi dengan baik selama berada di desa mereka. Hingga akhirnya pedagang keliling bernama Papek datang menghampiri desa. Tampaklah Bangga mengambil barang pesanan yang dibawa Papek. Tak lama Takumi datang sambil menyapa Bangga, lalu Takumi berkenalan dengan Papek. Takumi mengeluarkan ramuan hasil buatannya dan memberitahukan pada Bangga bahwa di rumahnya masih ada 100 buah. Ramuan tersebut untuk dibagikan pada warga yang membutuhkan. Papek begitu tertarik dengan ramuan yang dikeluarkan Takumi hingga Papek ingin memeriksa ramuan tersebut. Tak lama kemudian datanglah para ibu-ibu Mahmud memberikan hadiah berupa jubah hasil karya mereka terbuat dari bahan benang sutra Kaede dan diwarnai motif buatan para bocil. Takumi sangat berterima kasih pada para emak-emak Mahmud dan warga lainnya. Bangga dan Cep Bobon pun mengingatkan Takumi untuk selalu menjaga diri dan kesehatannya, dan rumah Takumi akan tetap ada untuk Takumi singgah. Dengan kata lain, mereka berharap Takumi datang berkunjung lagi ke desa Bod. Hingga akhirnya Takumi pergi meninggalkan mereka. Takumi menganggap bahwa desa Bod adalah kampung halamannya, sebab desa Bod tempat tinggal pertamanya. Di perjalanan, Papek memuji Takumi yang sangat disayangi penduduk desa Bod dan telah dianggap keluarga oleh mereka. Bahkan Head, salah satu kelompok taring singa berlevel C yang menjadi pengawal Papek, menangis terharu melihat kejadian tadi. Lantas Laile memperkenalkan diri dan memperkenalkan satu temannya lagi yang botak bernama Poga. Mereka tergabung dalam kelompok petualang untuk mengawal Papek saat berkeliling berdagang. Namun mereka merasa bosan dengan tempat yang mereka lewati yang sudah damai. Mereka berharap ada monster muncul biar petualangannya seru gitu ya. Jelaslah Takumi kaget, mending damai saja dunia ini. Nah, karena ditanya, Takumi memberitahukan isi kantongnya berupa seekor laba-laba maut. Lantas Laile yang ingin melihatnya mencoba mendekati kantong Takumi. Tiba-tiba si Kaede keluar mengagetkan Laile hingga terjungkal. Namun anehnya, Kaede malah menempel sama si Poga. Waduh, ternyata laba-laba suka yang botak ya teman-teman. Apaan sih bang? Lu nyindir gue ya bang? Enggak, itu mah perasaan lu aja. Halah bang, halah. Udah, lanjut. Ya, di situ Papek menanyakan stok ramuan yang diberikan pada Bangga. Papek sangat tertarik dan ingin membelinya dari Takumi. Namun tiba-tiba...
Ya, ternyata di depan sana muncul para goblin menghadang mereka. Para pengawal merasa senang lantaran pengawalan mereka tidaklah sia-sia. Mereka bertiga langsung turun dari kereta untuk membereskan para goblin. Ya, mereka bertarung dengan hebat dan cukup lumayan lama karena jumlah goblin sangat banyak. Lantas mereka mengambil kristal sihir para goblin. Terlihat Kaede begitu mengagumi Poga yang botak. Akan tetapi Kaede membenci Laile dan menganggap Head biasa-biasa saja. Waduh, sepertinya Kaede dapat membaca dan menilai kekuatan mereka. Halah bang, halah. Iya, lanjut. Setelah 3 hari barulah mereka sampai ke kota Bolton. Bagi Takumi, suasana keramaian kota Bolton sangatlah baru. Takumi mengikuti kelompok taring singa untuk membuat identitas di kota tersebut. Lantas Takumi mendaftar sebagai alkemis, akan tetapi di dalam serikat mereka tidak ada identitas sebagai alkemis. Hingga akhirnya Takumi mendaftar dengan identitas sebagai petualang, tapi dengan syarat Takumi harus melaksanakan misi dan melapor tiap bulan agar kartu identitasnya tidak hangus. Tak lupa Takumi juga mendaftarkan Kaede sebagai petualang. Sontak saja si resepsionis kaget melihat laba-laba maut ada di depan matanya. Setelah itu Takumi singgah di rumah Papek untuk bernegosiasi ramuan buatan Takumi. Takumi mempunyai 100 stok dan Papek akan membeli semuanya. Papek menghargai ramuan pemulihan pemula dengan 10 keping perak per botol. Sedangkan ramuan energi sihir dihargai 50 keping perak 1 botol. Sontak saja Takumi kaget dengan harga yang sangat mahal. Karena jika ditotalkan, Takumi akan mendapatkan uang sebanyak 7 juta yen. Wadaw, jadi kaya dong. Tapi di situ Papek merasa bahwa dirinya terlalu murah menghargai barang tersebut. Takumi jadi merasa heran dan curiga dengan negosiasi Papek yang terlalu mudah dan sangat menguntungkan Takumi yang padahal mereka baru kenal. Sepertinya Papek tipikal pedagang yang ingin menjalin hubungan jangka panjang, bro. Good job. Ya, Papek pun menawarkan tempat tinggal untuk Takumi. Karena Takumi belum mempunyai uang, Papek menyarankan rumah sewa pada Takumi dengan fasilitas yang disesuaikan dengan pekerjaan Takumi sebagai seorang swakarya. Singkat cerita, Takumi tiba di depan rumah besar yang disarankan Papek. Takumi merasa rumah di depannya itu nampak seperti sebuah pila angker penuh hantu. Namun, Takumi melihat sebuah bangunan gudang untuk tempat kerja dengan harga 1 keping emas dan 50 keping perak per bulan. Takumi merasa harga segitu murah jika dibandingkan dengan hasil penjualan ramuannya. Akhirnya Takumi dan Kaede menyewa dan akan menempati rumah tersebut. Pelayan Papek pun akan mengurus semua dokumen agar Takumi dapat segera menempati rumah tersebut. Di situ Takumi mencium aroma Dranaise. Ternyata aroma tersebut keluar dari bawah kota yang belum dimurnikan. Para rakyat jelata tidak sanggup membeli alat sihir pemurnian karena biayanya terlalu mahal. Sedangkan rumah para bangsawan sudah dimurnikan, secara mereka kan punya duit. Esok hari pagi pun tiba. Takumi dan Kaede menempati rumah barunya. Tampak Takumi sedang membuat sebuah desain. Takumi membeli bahan-bahan dari Papek dan akan melakukan tahap finishing. Lalu Takumi memanaskan benda buatannya itu dengan kekuatan sihir hingga energi sihirnya terkuras habis. Dan jadilah kloset duduk warna putih mengkilap hasil karya Takumi. Ya, Takumi sangat menyukai kloset buatannya. Itu karena di dunia isekai ini nggak ada kloset yang kayak begitu. Emang di dunia isekai klosetnya kayak gimana bang? Gak tahu, kayaknya WC golontor gitu deh. Golontor apaan bang? Gue juga gak tahu. Ya, lanjut. Tiba-tiba di luar terdengar suara jeritan Papek. Sontak Takumi kaget karena Kaede telah melilitkan benang sutranya ke seluruh tubuh Papek. Kaede bilang bahwa dia itu sedang menghibur Papek. Jelaslah Takumi marah. Tapi si Papek beneran merasa nyaman loh karena sutranya lembut banget. Aduh. Ya, setelah itu Kaede dan Takumi pun meminta maaf pada Papek. Tiba-tiba Papek pengen meminta izin untuk ke toilet. Baru juga sebentar, Papek langsung keluar sambil berteriak. Ternyata Papek kaget melihat kloset yang asing di matanya. Jadi dia bingung gimana cara nya gitu. Nah, Takumi pun menjelaskan cara kerja toiletnya hingga proses pemurnian nya. Pikir kok jadi bahas sih ini anime ya. Mendengar penjelasan itu, Papek kaget. Ternyata Takumi bisa menggunakan sihir tipe cahaya. Sekilas Takumi jadi teringat peringatan dari Martha. Lantas Takumi meminta Papek untuk merahasiakan kemampuannya. Namun tiba-tiba Papek memesan kloset tersebut sebanyak 100 buah. Akan tetapi Papek berasumsi bahwa Takumi harus mempunyai tenaga tambahan untuk produksi kloset dan merahasiakan semua sihirnya. Papek pun menyarankan seorang budak yang bisa terikat dengan sihir agar dapat merahasiakan dan melindungi serta mengurus rumah Takumi.
Di situ Papek memberitahukan bahwa pemilik sihir tipe cahaya adalah pilihan dewa. Bahayanya, kerajaan Sidonia akan menangkap dan memonopoli pemilik sihir cahaya untuk keuntungan pribadi. Mereka juga tidak akan tinggal diam apabila rakyat jelata memakai kloset dari hasil pemurnian sihir cahaya. Maka dari itu, Papek akan mencari cara untuk memproduksi dan menjual kloset tersebut dengan cara terbaik. Dan untuk menutupi rahasia perihal sihir cahaya, Papek menyarankan Takumi untuk mempunyai pekerja seorang budak yang terikat sihir. Tiba-tiba Takumi mendapatkan notif pemberitahuan dari Serikat Petualang yang isinya perintah untuk menyelesaikan misi. それっていうのは抵抗があります。ギルドコードが絶対に必要だね。 Tak lama berselang, Takumi dan Papek sudah berada di gedung perusahaan Mulan, tempat pedagang budak terpercaya di kota Bolton. Papek menyuruh Takumi untuk menunggu sebentar di ruangan lobi. Akan tetapi tiba-tiba Takumi tertarik dengan sebuah taman indah di halaman dalam. Dan di situ terdapat seorang perempuan cantik membuat Takumi terpana. Tapi si Ciwi malah bersikap judes menyuruh Takumi untuk segera pulang. Kaeru. Ya segitu dulu bro ceritanya. Jadi ini anime bagus juga ya. Gimana, perlu lanjutkan nih? Ya jadi wesi. Yang artinya halo para pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Ultranya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mas, setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.